Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi proyek mata kuliah dari proses bisnis teknologi informasi yang berjudul tentang analisis proses bisnis pengiriman barang dan pelacakan barang berbasis website di PT Lion Parcel. Oke, oke, Nama sebelum itu izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan anggota dari kelompok kami dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Nasrullah dengan NIM 192200168. dengan saya Dwiki Noviandika dengan NIM 1922024. Saya Ziar Firoza Skaria dengan NIM 19220406. Saya Nur Hidayati Soleha dengan NIM 19220253. Saya Munafatul Zahra dengan NIM 19220156. Oke, itulah anggota dari kelompok 8. Langsung saja kita masuk ke materi dari pembahasan pada presentasi kali ini. Kita mulai dari bab 1 yaitu ada pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini PT Lion Parcel merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang melayani pengiriman domestik dan internasional. Lion Parcel merupakan anak perusahaan dari Lion Air Group dan didirikan pada 14 Februari 2013. Lion Parcel adalah layanan pengiriman barang cepat yang menawarkan beragam manfaat dan layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun individu. Dengan keunggulan, kecepatan, dan kualitas layanan, Lion Parcel telah terbukti menjadi salah satu pemain terkemuka di industri pengiriman barang di Indonesia. Lion Parcel menawarkan beberapa kelebihan seperti tarif terjangkau, jaringan yang luas, dukungan armada Lion Air, menggunakan motor listrik dalam pemrosesan pengantaran paket. Next. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dalam dunia ekspedisi, perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan barang saat ini sedang berkembang pesat dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan di bidang ini berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya, baik dari segi ketepatan waktu, menjaga kualitas produk, pelacakan barang, maupun ketepatan sistem transaksi pengiriman produk yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Dalam hal ini, Lion Parcel hadir sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan pengiriman barang terkait dengan posisi kamu, karena ada banyak agen Lion Parcel yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. PT Lion Parcel adalah perusahaan penyedia jasa kurir Indonesia. Perusahaan ini adalah nama dagang dari PT Lion Express. Lion Parcel merupakan bagian dari Lion Air, maskapai penerbangan berbiaya murah asal Indonesia. Pengembangan perangkat lunak telah mengeksplorasi berbagai metode dan desain untuk mempermudah pelacakan dan pencegahan bagi bisnis. Desain sistem juga memanfaatkan bahasa pemrograman asli PHP dan MySQL untuk memungkinkan perusahaan menyimpan data dan melacak lokasi operator. Next. Selanjutnya ada maksud dan tujuan nih. Tujuan kami dalam membuat perancangan sistem informasi jasa pengiriman dan pelacakan barang berbasis website adalah untuk memudahkan pengguna mengetahui status pengiriman barang dan mempercepat proses pengiriman. Dengan sistem ini, pengirim dan penerima dapat melakukan tracking barang secara otomatis dan efektif. Hal ini akan meningkatkan kemudahan bagi pengguna dalam mengawasi barang yang sedang dipengirim, serta mengurangi keterbatasan informasi data diri kurir atau kendala dalam perjalanan yang membuat keterlambatan pengiriman. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama visi. Visinya yaitu menjadi perusahaan logistik dengan layanan yang seamless dan dapat diandalkan. Yang kedua misinya yaitu Lion Parcel berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional dengan menyediakan layanan pengiriman, transportasi, dan distribusi tercepat dan terpercaya yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan kami. Selanjutnya ada bab 2 pembahasan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strike atau kekuatan. 1. Pengenalan merek. Lion Parcel merupakan bagian dari
Lion Group yang memiliki nama besar di industri penerbangan. Hal ini memberikan kepercayaan dan kredibilitas di mata konsumen. Dua, cakupan jaringan. Memiliki jaringan luas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke daerah-daerah terpencil. Ketiga, ukuran paket. Menggunakan armada dari Lion Air Group untuk pengiriman udara agar lebih cepat dan efisien. Keempat, integrasi teknologi. Menggunakan teknologi terkini dalam manajemen logistik dan pelacakan pengiriman yang memudahkan konsumen memonitor paket mereka secara real time. Ada layanan customer, layanan pelanggan yang responsif dan berbagai pilihan. Dua, ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada Lion Parcel sangat ketat dalam hal pengemasan. Apabila pengemasan suatu barang tidak memenuhi persyaratan, maka barang tidak akan diterima. Kedua, kurang terlalu terkenal apabila dibandingkan dengan beberapa pesaing Lion Parcel. Yang ketiga, sejauh ini kami belum menjalin kerjasama dengan beberapa e-commerce besar seperti Lazada, Blibli, dan Zalora. 4. Laptop yang digunakan terkadang mengalami kendala sehingga mengganggu proses transaksi, kurangnya promosi untuk meningkatkan kesadaran dan menarik perhatian masyarakat. Kelima, kinerja karyawan yang kurang cepat disebabkan karena belum terlalu terampil. Selanjutnya yang ketiga ada opportunities, peluang. Satu, semakin banyak pedagang yang menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang keluar kota atau pulau. Dua, meningkatnya tren bisnis online akan menarik konsumen baru. Tiga, kemajuan teknologi akan memperluas jaringan layanan pada Lion Parcel. 4. Jasa pengiriman barang banyak sangat dibutuhkan di berbagai industri. Kelima, pelanggan tetap yang selalu menggunakan jasa perusahaan. Selanjutnya ada threats, ancaman. 1. Banyak dibukanya cabang-cabang baru perusahaan pesaing di seluruh dunia. 2. Peningkatan biaya operasional di pasar negara tujuan. 3. Loyalitas masyarakat terhadap perusahaan pesaing. 4. Bencana alam. 5. Hari libur nasional dan payday sale sehingga membuat keterlambatan pengiriman. Oke, selanjutnya ada proses bisnis. Yang pertama, pengumpulan data. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang pengiriman produk seperti detail pengiriman, status pengiriman, dan informasi pelanggan. Data ini disimpan dalam database yang dapat diakses secara online. Yang kedua ada pemrosesan data. Data yang dikumpulkan diproses untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada pelanggan adalah akurat dan terkini. Proses ini meliputi analisis data dan perhitungan pengiriman. Dan yang ketiga ada distribusi data. Data yang telah diolah disajikan kepada pelanggan melalui website yang dikembangkan khusus untuk sistem informasi layanan distribusi. Next. Dan yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya adalah sistem informasi pemesanan kendaraan dapat meningkatkan efisiensi proses pemesanan mulai dari seleksi kendaraan, penentuan ketersediaan, hingga transaksi pembayaran. Selanjutnya, bagian penutup. Kesimpulannya adalah yang pertama, sistem informasi pemesanan kendaraan dapat meningkatkan efisiensi proses pemesanan mulai dari seleksi kendaraan, penentuan ketersediaan, hingga transaksi pembayaran. Dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan yang terjadi dalam proses pemesanan. Integrasi antara berbagai tahapan mulai dari seleksi kendaraan hingga konfirmasi pemesanan dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Yang kedua, melalui sistem informasi yang efektif, pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi opsi kendaraan, mendapat informasi yang mereka butuhkan, dan mengajukan pemesanan dengan cepat. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemimpin tersebut memegang kendali penuh segala kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian, bahkan saat pengambilan keputusan dan adanya permasalahan tidak melibatkan karyawan. Jadi di sini ada dua
foto, yaitu di foto pertama itu kita di kelompok 4 sedang melakukan riset dengan perwakilan dari PT perusahaan Lion Parcel. Dan untuk foto yang kedua itu kelompok 8 sedang mengerjakan proses dari apa yang sudah kami riset di foto pertama. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.